wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitiani, saya Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Kali ini saya akan melakukan praktik baik tentang meningkatkan gerakan literasi sekolah di SD Muhammadiyah 3. Latar belakang mengapa saya mengambil gerakan literasi. Yang pertama, literasi adalah fundamental kehidupan manusia. Yang kedua, hasil rapor pendidikan SD Muhammadiyah 3 tahun 2023 dan hasil rapor pendidikan SD Muhammadiyah 3 tahun 2024 ada peningkatan, sehingga rapor pendidikan 2024 mendapatkan literasi 100. Yang ketiga, lomba-lomba tentang literasi mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keempat, peraturan pemerintah tentang gerakan literasi sekolah dan penumbuhan budi pekerti. Langkah-langkah kegiatan yang biasa kami lakukan di SD Muhammadiyah 3. Yang pertama, kegiatan pembiasaan 15 menit sebelum belajar atau dalam sehari. Yang kedua, menyediakan pojok baca di tiap kelas. Yang ketiga, menambah koleksi buku perpustakaan. Yang keempat, merapikan perpustakaan. Yang kelima, mengadakan dan mengikuti lomba-lomba literasi. Yang keenam, membuat kumpulan buku ontologi atau kumpulan cerita. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan untuk guru. Pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Yang pertama, kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar atau dalam sehari. Yang kedua, kunjungan wajib perpustakaan. Yang ketiga, siswa boleh berkunjung ke perpustakaan di jam lain untuk meminjam buku atau membaca buku. Yang keempat, perlombaan literasi. Yang kelima, bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Depok. Bagaimanakah kita mengetahui apakah gerakan literasi di sekolah sudah berhasil? Biasanya kami mengadakan evaluasi dan monitoring. Yang pertama, rapat rutin guru. Yang kedua, supervisi pembelajaran kelas. Yang ketiga, kejuaraan literasi. Yang keempat, pelatihan guru. Solusinya adalah di setiap kelas tetap membaca buku selama 15 menit, tetapi bukan hanya di awal pembelajaran saja. Yang kedua, kunjungan wajib perpustakaan dengan cara membuat jadwal selama seminggu dengan kelas yang berbeda. Refleksinya adalah jumlah judul di perpustakaan yang terbatas. Solusinya adalah kita menganggarkan dana BOS APBN untuk membeli buku-buku cerita untuk pengadaan di perpustakaan. Kunjungan wajib perpustakaan di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Refleksinya adalah di SD Muhammadiyah 3 belum ada tenaga khusus yang mengelola perpustakaan, sehingga guru kelas diharuskan untuk mendampingi anak-anaknya di perpustakaan. Solusinya adalah membuat jadwal untuk guru-guru mengawasi anak-anaknya di perpustakaan. Ini adalah mengikuti atau mengadakan perlombaan literasi. Refleksinya, tidak semua siswa pandai untuk membuat cerita. Langkah-langkah kegiatan gerakan literasi sekolah di SD Muhammadiyah 3. Yang pertama, kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar atau dalam sehari. Ini adalah kegiatan di setiap kelas dalam rangka membaca 15 menit sebelum belajar. Untuk fase A dan B, anak-anak diharuskan mendengarkan dan menyimak apa yang guru baca tentang cerita-cerita yang nantinya akan diulas bagaimana akhlak yang terdapat di dalam cerita tersebut. Untuk fase berikutnya, fase B dan C, anak-anak membaca buku cerita yang terdapat di pojok baca. Kemudian guru menanyakan apa yang sudah dibaca. Selanjutnya, anak-anak bergantian maju ke depan kelas untuk menjelaskan apa yang sudah dibaca, kemudian menjelaskan pula sikap
dan perilaku apa yang harus dicontoh, dan sikap dan perilaku apa yang harus dijauhi dari tokoh-tokoh yang mereka baca di dalam buku bacaan tadi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa, melihat koleksi-koleksi perpustakaan sehingga minat baca peserta didik dapat meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan literasi di fase A. Kebetulan saya di sini mengajar di kelas 1. Untuk literasi kelas 1 itu berbeda dengan kelas fase B dan fase C. Di kelas 1 sebagian besar siswa belum lancar membaca dengan baik ya. Hanya pembiasaan pertama itu di kelas jadi kami sesuaikan dengan keadaan siswa. Kalau memungkinkan untuk di awal jam pelajaran 13 menit sebelum pembelajaran dimulai, kami melakukan literasi, atau bisa juga di tengah-tengah pembelajaran, dan suka juga kami lakukan sambil menunggu jam pulang, jadi supaya anak-anak tertib. Selain literasi dilakukan di kelas, kami juga melakukan kunjungan perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya program literasi di sekolah dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan bagaimana program literasi di kelas saya. Saya mengajar kelas 4, di mana kebetulan anak-anak kelas 4 itu kan sudah pandai membaca ya. Jadi anak-anak kalau di kelas 4 itu karena tergolong kelas atas, saya tidak perlu membacakan, tapi dengan mereka membaca sendiri, dimana tujuannya adalah agar mereka itu dapat menemukan kosakata baru, lalu dapat mengimplementasikan, mendeskripsikan, lalu bisa menjelaskan isi daripada bacaan atau literasi tersebut. Biasanya saya melakukan literasi itu di pagi hari sebelum melakukan pembelajaran, atau pada saat kunjungan ke perpustakaan, ya, dimana anak-anak membaca, lalu setelah membaca mereka dapat menjelaskan kembali apa isi daripada bacaan yang mereka baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari fase C. Biasanya kalau fase C itu karena sudah bisa membaca, kita menerapkan program literasi di pagi hari itu sekitar 10-15 menit. Biar anak-anak bisa menambah wawasannya, lebih mengerti tentang bacaan-bacaan yang dia baca, dan menerangkan kembali apa yang dia baca. Bisa berdiskusi dengan teman atau menyampaikan di depan kelas. Literasi biasanya dilakukan di pagi hari atau di sela-sela pengganti pembelajaran, ataupun ketika melakukan kunjungan perpus. Adapun manfaat dari program literasi yang dilaksanakan di kelas sekitar 10-15 menit itu meningkatkan anak agar berpikir lebih kritis, bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi bagi anak.